Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan kuliah industri. Terima kasih dari Louis Owen untuk Louis Owen dari Bukalapak ya, sudah bersedia menjadi pembicara di kuliah industri kita kali ini. Jadi acara ini tuh merupakan bagian dari pelatihan Microcredential Certification untuk Associate Data Scientist. Ini digagas oleh Dikti, tapi kerjasama dengan banyak universitas, termasuk dengan ITB. Kalau dari ITB sendiri, ini kita dari Pusat Artificial Intelligence ITB ya, yang banyak memang melakukan pelatihan kerjasama dengan Dikti maupun Kominfo. Jadi salah satunya di akhir tahun. Ya. Sekarang ini pesertanya ada 150-an, sebenarnya kalau dihitung 170 sih ya. Ini dari banyak universitas di Indonesia. Jadi bukan hanya dari ITB gitu ya, ada dari banyak universitas. Dari Telkom University, kemudian dari Brawijaya, pokoknya banyak lah, banyak universitas di Indonesia yang ikut gabung ke acara kita ini. Mahasiswa tingkat 3, tingkat 4, bahkan sebenarnya ada juga yang tingkat 2, mungkin saya baru tahu ya. Ternyata antusiasme teman-teman ini, teman-teman mahasiswa lumayan besar ya, untuk mempelajari data science gitu. Karena kalau dihitung-hitung, satu catatan tuh dari pemerintah bahwa jumlah SDM sebenarnya ya, di bidang digital talent itu ada kebutuhannya 600.000 orang per tahun, sedangkan dari catatan Aptikom itu sebenarnya nggak nyampe segitu, kurang dari setengahnya. Karenanya ya kita memang perlu banyak pelatihan terkait dengan digital talent. Gitu ya. Baik, kita mulai saja, tidak usah panjang lebar lagi. Saya persilakan Louis Owen untuk mulai paparannya. Mungkin nanti ada sering-sering tanya jawab, silakan ya. The Zoom is yours ya. Baik. Terima kasih Bu. Oke, kalau gitu saya mulai saja. Terima kasih Bu Ayu. Pertama-tama terima kasih Bu Ayu sudah mengundang dan ya selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Ayu. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau sedikit disclaimer dulu. Jadi saya akan agak sedikit belok ke sini karena saya pakai layar kedua. Jadi bukannya saya nggak lihat langsung sini gitu ya. Oke. Jadi topik yang akan saya bawakan hari ini itu adalah How Bukalapak Utilizes AI. Jadi saya perwakilan dari Bukalapak di sini sebagai research engineer. Saya akan coba membawakan terkait bagaimana sih penerapan AI di Bukalapak itu. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke dalam materi lebih lanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri saya lebih lanjut terlebih dahulu, gitu ya. Jadi pertama mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit terkait background pendidikan saya. Jadi saya itu lulusan matematika ITB, lulus tahun 2020 tahun lalu, jadi angkatan 2016. Selama di kuliah saya sempat membantu juga sebagai lecturer assistant itu di mata kuliah kalkulus dan juga pengantar komputasi. Lalu beberapa bulan yang lalu sempat diundang menjadi dosen tamu di jurusan aktuaria ITB itu untuk mengisi kelas lokakarya terkait data science gitu. Nah, kalau dari sisi industri sendiri sebenarnya saya semenjak kuliah sudah lumayan aktif masuk ke industri itu melalui intern. Jadi pertama saya sempat intern di Traveloka sebagai marketing technologist, di Tokopedia sebagai data analis, lalu ada di fintech startup namanya Duit itu sebagai data scientist intern, dan terakhir di Clue Smart City sebagai engineer intern. Di semester 8 pun, di semester akhir itu, saya sempat membantu Bank Dunia juga untuk menjadi data science consultant, di mana proyeknya itu lebih terkait social media analytics gitu ya. Jadi kita ingin memonitor sebenarnya apa sih yang orang-orang bicarakan di Twitter, di Instagram, ataupun di berita terkait COVID-19 handling, terkait COVID-19 di Indonesia, seperti itu. Mungkin ini agak sedikit mirip dengan proyeknya Bu Ayu ya, kalau saya pernah lihat terkait sosial media ini. Ya, betul. Nah, setelah itu ya setelah saya lulus sekitar November tahun lalu itu saya masuk join ke Bukalapak sebagai research engineer. Di sini saya lumayan megang banyak hal gitu ya di tim AI-nya, ada di Financial Time Series, di NLP juga sempat megang, dan di Computer Vision juga sempat megang beberapa proyeknya seperti itu. Nah, itu dari sisi background pendidikan dan industrinya. Lalu dari di luar pekerjaan saya juga menjadi data science mentor di salah satu bootcamp data science Indonesia, lalu menjadi technical writer juga, ya tulis-tulis iseng-iseng aja gitu di Medium gitu kan, sharing-sharing terkait AI, terkait data science,
lalu terkadang juga mengisi speakership session seperti ini, dan kalau lagi sempat juga ikut competition, data science competition seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa, kalau mau coba kepo-kepo gitu ya, bisa lihat itu website saya, louisawan6.github.io. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja terkait perkenalan diri saya. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat gitu ya. Saya akan membagikan beberapa hal terkait penerapan AI di Bukalapak. Seperti itu. Jadi topik yang akan dibawakan, materi yang akan dibawakan sebenarnya ada 5 poin utama. Yang pertama itu terkait pengenalan tim AI terlebih dahulu. Tim AI di Bukalapak. Lalu akan juga dipaparkan beberapa use cases atau penerapan AI di Bukalapak. Beberapa saja, tentunya nggak semua kita jabarkan di sini. Lalu nanti juga akan ada satu use case yang akan kita deep dive lebih lanjut, yaitu terkait kategori prediction. Nanti kita akan jabarkan dari background-nya seperti apa, lalu apa metode yang digunakan, hasilnya seperti apa, dan impact-nya sebesar apa, seperti itu. Nah, setelah kita lumayan deep dive ke salah satu use case tersebut, kita akan lanjut terkait pembahasan journey of an AI product. Itu dalam artian bagaimana sih dalam mendevelop suatu AI product itu prosesnya apa aja yang perlu dilalui. Nah, tidak ada dari sisi planning, eksperimen, dan sebagainya. Jadi kita akan bahas juga. Dan terakhir, beyond technical skills. Jadi kalau semuanya tadi terkait Bukalapak, di sesi akhir saya ingin membagikan juga sedikit sebenarnya dari diri kalian sendiri gitu ya, dari individu-individu masing-masing itu bagaimana sih skill yang dibutuhkan supaya bisa succeed gitulah, bisa sukses di dalam dunia AI ataupun dunia data science ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit terkait apa ya, poin-poin yang akan kita bahas gitu ya. Sekarang kita akan langsung mulai saja di poin pertama terkait team introduction. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih pembagian tim AI di Bukalapak. Tapi sebelum itu sepertinya kita harus perlu lihat lebih high level lagi, yaitu bagaimana sebenarnya data function di Bukalapak itu sendiri dibagi dari data functions-nya. Jadi di Bukalapak itu sebenarnya ada 3 data functions utama. Yang pertama itu tim data science, lalu ada tim data and discovery engineering, dan yang ketiga itu ada AI research. Nah, ketiga data functions ini atau ketiga pilar gitu lah kalau saya bisa bilang ya, itu memiliki scope-nya masing-masing. Jadi mereka itu memiliki tugasnya masing-masing, punya scope-nya masing-masing, tapi sangat memungkinkan untuk melakukan kolaborasi antar ketiganya untuk melahirkan sebuah produk ataupun ya menjalankan sebuah project seperti itu ya. Jadi pertama mungkin dari data science. Nah, jadi definisi data science dalam Bukalapak ini mungkin agak sedikit berbeda dengan definisi data science di company-company lainnya. Jadi kalau di dalam Bukalapak ini data science-nya itu scope-nya lebih kepada business intelligence, lebih kepada data storytelling, dan juga lebih kepada user behavior understanding. Jadi tim data science itu pada praktiknya akan menempel gitu ya, mungkin bahasanya bukan nggak terlalu bagus, tapi menempel gitu di tim bisnisnya masing-masing. Misalkan ada tim data science di tim payment, di tim investment misalkan, di tim virtual product, atau di mitra Bukalapak, dan sebagainya. Jadi memang mensupport kebutuhan business intelligence dan juga user behavior understanding dari masing-masing timnya tersebut. Itu untuk tim data science. Nah, setelah tim data science ada juga namanya yang lain itu adalah data and discovery engineering, atau role-nya itu mungkin yang paling mudah dikenal data engineer gitu ya. Jadi data engineer ini masuk ke dalam data discovery engineering di sini. Di mana skopnya ya tentunya untuk menyiapkan data gitu ya, menyiapkan data yang awalnya datanya mungkin terletak dari mana-mana disiapkan supaya dapat digunakan oleh stakeholder-nya, yaitu data scientist dan juga AI research engineer seperti itu. Nah, tentunya nggak hanya menyiapkan doang, tentunya harus perlu dijaga juga data integrity dan reliability-nya. Lalu data management-nya juga seperti apa. Gitu. Dan juga ada terakhir, skop terakhir itu adalah recommendation and search engine. Seperti itu. Jadi itu adalah pilar kedua, yaitu data and discovery engineering. Nah, yang terakhir itu adalah AI research. Ini adalah tim saya sendiri. Jadi di tim AI research ini, skop kami itu lebih kepada fokus modeling AI-nya. Jadi ya kami membangun model AI yang dapat membantu solve business problem di dalam Bukalapak seperti itu. Jadi, nah, pertama itu ada fokus di AI modeling atau bisa dibilang sisi research-nya lah. Tapi di dalam tim AI research ini nggak hanya research doang, tapi ada juga tim engineering-nya. Nah, jadi tim engineering di dalam AI research ini itu berfokus kepada pembuatan tools dan juga infrastructure yang mampu mendukung proses berjalannya research di dalam tim AI research itu sendiri. Jadi dia itu membuat tools, membuat infrastructure, membuat platformnya supaya research itu berjalan dengan lancar dan juga bahkan sampai bisa lanjut ke production seperti itu.
Nah, jadi data fungsi Bukalapak itu ada 3, ada data science, data and discovery engineering, dan AI research. Di mana again ketiganya memiliki skop masing-masing, tapi sangat memungkinkan untuk terjadi kolaborasi antar ketiga function ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam lagi gitu ya terkait AI research itu seperti apa sih di dalamnya tim AI ini. Nah, jadi di dalam tim AI itu sebenarnya ada subtim lagi, ada tim-tim kecilnya lagi bisa dibilang. Jadi di sini ada 4 subtim gitu ya, CVIP, NLP, TTP, dan Core. Tapi untuk secara lebih besar lagi sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu yang tadi ada tim research-nya dan tim engineering-nya. Nah, tim engineering-nya itu kami menamakannya sebagai Core AI. Jadi Core AI ini memiliki tugas untuk yang membangun infrastruktur dan platform untuk mendukung riset-riset yang dilakukan oleh tim research ketiga yang lainnya, dan juga untuk mendukung keperluan di production nantinya, atau deployment gitu bahasa lainnya. Nah, itu jadi yang tim engineering itu ada core. Untuk tim research kami dibagi menjadi 3. Ada CVIP, NLP, dan TTP. Ini sesuai dengan namanya gitu ya, sepertinya sudah lumayan menjelaskan gitu dari namanya sendiri. Nah, untuk detailnya saya akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Sebenarnya apa sih skop lebih detail lagi dari CVIP itu apa, NLP itu apa, TTP itu apa, Core itu apa, gitu. Nah, jadi yang pertama adalah CVIP atau Computer Vision and Information Processing, di mana CVIP ini adalah part dari research teamnya AI Research gitu ya. Di skop utamanya ya dia itu menghandle data-data image processing dan juga general numbers of variable processing. Jadi atau bahasa mudahnya dia itu menghandle data gambar dan data tabular gitu lah ya, data yang kayak formatnya table, formatnya CSV gitu. Nah, itu skop utama dari CVIP. Capabilities-nya apa aja? Capabilities-nya untuk computer vision-nya sendiri ya relate ke image related processing, including but not limited to OCR, quality check misalkan, atau misalkan menjawab pertanyaan kayak ada gambar apa sih di image tersebut, atau object detection gitu bahasa lainnya gitu ya. Itu contoh-contoh capability dari CV-nya sendiri, domain computer vision-nya. Lalu dari IP-nya atau information processing itu related ke data tabular. Jadi variables processing yang bisa dibilang cukup general. Misalkan kita memprediksi churn possibility-nya, atau credit scoring, atau ada juga produk terkait scam detection terakhir tuh. Nah, jadi ini kurang lebih CVIP itu ya gambar dan juga data tabular seperti itu. Selain CVIP, lanjut ada NLP. Nah, kalau NLP di sini ya Natural Language Processing, part of research team juga, skopnya itu fokus ke text processing saja. Jadi untuk segala data-data yang berhubungan dengan teks itu akan masuk ke dalam tim NLP. Capability-nya apa? Bisa tackling text-related problems, seperti misalkan sentiment analysis, atau extracting entities. Misalkan kayak kita dapat query gitu ya, misalkan orang kan masuk ke Bukalapak, tulis query-nya di dalam search engine itu, lalu misalkan masukin query terkait kategori HP, handphone misalkan. Nanti itu bisa diekstrak tuh entity-nya, misalkan merek handphonenya apa, jenis handphonenya apa, lalu keluaran tahun berapa misalkan dari query itu. Nanti akan dicari tuh entity-entity yang berhubungannya. Itu contoh dari extracting entities. Lalu selain extracting entities ada juga part of speech. Misalkan kita ingin melihat sebenarnya kata tersebut apakah subjek, apakah objek, apakah kata keterangan, dan sebagainya. Lalu ada juga intent classification atau kategori intent classification di sini. Ini agak sedikit typo, ada kategori harusnya. Jadi ya intinya kita ingin mengklasifikasikan tuh sebenarnya teks tersebut itu masuk ke kategori mana? Apakah masuk ke kategori handphone? Apakah masuk ke kategori baju pria? Apakah masuk ke kategori kendaraan bermotor misalkan? Jadi ada juga tuh salah satu capability-nya untuk melakukan kategori intent classification seperti itu. Lanjut lagi, setelah dari NLP, ada juga dari TTP, atau Tabular and Time Series Processing. Ini juga part of research team, dan saya masuk ke dalam tim TTP ini, yaitu menghandle data time series. Jadi scope-nya itu apa? Kami menghandle data-data yang time sensitive, dan juga sebenarnya menghandle juga data tabular gitu ya. Jadi ini emang agak sedikit intersection antara TTP dan IP-nya CVIP gitu. Jadi menghandle data time series dan juga tabular data. Untuk data time sensitive tersebut, ya data time series, misalkan ingin memprediksi harga reksadana 1 tahun ke depan, itu salah satu proyek kami juga, di mana kan ada di Bukalapak itu ada Buka Reksa ya, Buka Investasi. Jadi kalau salah satu proyek itu kami ingin memprediksi sebenarnya
harga reksadana 1 tahun ke depan tuh berapa sih, supaya itu bisa menjadi additional information untuk para calon investornya, seperti itu. Dan berbagai hal lainnya, misalkan anomaly detection juga dari segi time series-nya. Misalkan kita punya historical data terkait financial data gitu ya, financial time series, terus ingin membuat semacam anomaly detection supaya bisa mengurangi financial loss ke depannya kalau terjadi sesuatu yang nggak make sense gitu, misalkan terjadi sesuatu anomali gitu. Itu untuk time sensitive datanya. Untuk tabular data ya mirip dengan IP tadi, ya bisa handle churn possibility, credit scoring, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu tadi adalah tim research dari sub teams research dari tim di Bukalapak. Jadi tadi ada CVIP, ada NLP, dan ada TTP. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke tim engineering-nya. Jadi dinamakan oleh Core AI. Kita menamakannya Core AI. Scope-nya itu lebih ke membuat infrastruktur dan mendevelop platformnya sendiri, di mana yang bisa support model-model yang sudah dibuat oleh tim research-nya untuk bisa masuk ke dalam production, ataupun juga mendukung supaya selama research-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, capability-nya ya yang tadi gitu ya, sesuai dengan scope-nya sendiri, developing platforms untuk support AI modeling dan productionization, misalkan mendevelop ML Ops ataupun feature store, seperti itu. Jadi ada 4 subteams di dalam tim AI di Bukalapak, ada CVIP, NLP, TTP yang tergabung dalam tim research, dan juga ada core yang tergabung dalam tim engineering. Nah, sampai sini mungkin saya buka pertanyaan dulu kali ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut terkait pembagian tim AI di sini. Silahkan. Silakan ya, kalau ada yang mau bertanya bisa raise your hand. Baru saya cek. Malah aku mau nanya dikit sebenarnya. Oh, boleh, boleh. Boleh. Itu berarti besar ya, artinya di Bukalapak pun AI team ini nggak hanya satu untuk mengerjakan semua, tapi udah ada spesialisasi masing-masing ya. Betul, betul sekali Bu. Jadi kami sudah membagi gitu. Keren sih. Itu kalau tiap timnya kira-kira ada berapa orang? CVIP berapa, NLP berapa, TTP Ini berapa? sedikit unik gitu ya, meskipun dibagi kayak gini, TTP saya sendiri. CVIP itu berdua, NLP berlima, kalau nggak salah, paling banyak. Oh, ini paling banyak ya? Ya, NLP paling banyak. Kalau core? Core bertiga. Oh, I see. Ada yang khusus nggak untuk anotasi data? Ada, oh ya, itu kelupaan. Data anotator ada juga. Oke, itu banyak Data harusnya. anotator juga. Sorry, gimana? Itu biasanya banyak kan kalau yang anotasi data gitu? Sebenarnya sekarang yang part of tim-nya itu baru satu sih. Tapi mungkin kalau ada kebutuhan ya bisa hire lagi gitu. Oh, oke. Atau mungkin di outsource gitu ya? Iya, bisa juga mungkin seperti itu. Oke. Untuk sekarang satu data anotator. Nah, kemarin kita kelas yang terakhir itu di data science ini ngomongin tentang pelabelan. Oke, baik. Ada yang mau bertanya ya nih dari floor, dari teman-teman mahasiswa? Mungkin dari Mas Hari ada pertanyaan. Sini ada Mas Puja juga tuh sih, kalau nggak salah. Lihat. Boleh deh. Saya nonton aja Bu, lanjut Bu. Saya ada pertanyaan sedikit sih. Tadi sesudah tadi kata Mas Louis kan ada sedikit interchangeable antara CVIP sama TTP ya. Yep. Nah, itu boleh tahu kenapa alasannya, kenapa masih ada kayak ada dua role di dua tempat yang berbeda tapi fungsinya agak mirip-mirip gitu. Oke, ya. Good questions. Thank you pertanyaannya Mas Hari ya. Jadi sebenarnya pas awal dibuat, jadi tim TTP ini tim paling baru. Tim saya itu yang tim paling baru, sub tim TTP ini. Pas awal dibuat juga saya sebenarnya bertanya ke head-nya, kok beririsan gitu ya, kok ada tabular di IP tapi ada tabular di TTP juga. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya meskipun kita membagi menjadi 4 bagian seperti ini, sebenarnya pada praktiknya kalau kita ingin mengerjakan, saya di TTP, kalau saya ingin mengerjakan NLP, itu boleh juga. Saya ingin mengerjakan computer vision, boleh juga. Cuma memang fokus utamanya itu lebih ke subtim masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, lalu tadi terkait yang peririsan gitu, itu memang lebih ke apa ya, saat pembagian kerjanya sih nanti. Jadi kalau misalkan di CVIP lagi full banget ya bisa diubah ke TTP, bisa di-share ke TTP. Kalau TTP lagi full banget, di-share ke CVIP, seperti itu sih. Jadi meskipun dibagi seperti ini, tapi pada praktiknya pun lebih masih lumayan fleksibel gitu. Jadi nggak mau terlalu dikotak-kotakan.
Baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Aku mau tanya satu lagi yang ini, di NLP ada tentang speech-nya nggak? Atau memang fokus ke teks? Oke, untuk sekarang fokus ke teks. Sejauh ini fokus ke teks. Oke. Karena kebutuhannya mungkin belum ada juga ya untuk speed. Iya, betul. Berarti termasuk chatbotnya Bukalapak lebih mungkin ya, di tim NLP ya? Ya, itu dulu sempat di-develop dari tim NLP juga. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi kayaknya. Silahkan. Oke, baik. Thank you pertanyaan Bu Ayu dan Mas Hari tadi, sorry. Jadi mungkin saya akan lanjut ke part kedua, yaitu ya adalah use case yang dihandle tim AI di Bukalapak gitu ya. Ini mungkin saya akan membagikan contoh beberapa use case saja, nggak semuanya, tapi supaya lebih dapat gambaran aja sebenarnya di Bukalapak tuh tim AI-nya handle project apa aja sih. Gitu. Jadi mungkin pertama dari domain computer vision terlebih dahulu. Nah, jadi di sini di domain computer vision salah satu project yang dikerjakan itu, ini mohon maaf ya kalau kata-katanya agak ini, jadi kita mendeteksi sexiness detection gitu. Di mana project sexiness detection ini kami bekerja sama dengan tim marketplace. Tujuannya itu untuk mendetek gambar-gambar yang mengandung ya unsur sexiness gitu. Kenapa? Supaya kita itu bisa memfilter produk-produk yang mengandung unsur sexiness supaya bisa mengurangi number of reported products. Jadi dulu-dulu tuh lumayan banyak yang orang-orang tuh nge-report produk-produk yang dikiranya kurang berkenan gitu, kayak yang ada unsur sexiness-nya. Jadi kita menerima back report, akibatnya bisa memberikan reputasi yang buruk gitu ke Bukalapak sendiri. Nah, jadi dari project sexiness detection ini kami membuat sebuah model gitu ya untuk mendetek apakah gambar tersebut ada unsur sexiness-nya atau tidak. Kalau ada ya kami berikan label, nanti ya itu akan diberikan ke tim terkait untuk di take down seperti itu. Jadi ini pertama dari domain computer vision. Selain itu, ini masih di CVIP terkait di information processing-nya. Project-nya itu ada terkait scam product detection, di mana kami bekerja sama dengan tim information security di sini. Tujuan dari project ini untuk mendeteksi produk-produk yang sekiranya memiliki kemungkinan produk tersebut adalah scam. Misalkan scam dalam artian fake feedback, atau misalkan suspicious price discount, dan sebagainya. Banyak fitur yang kami pakai untuk mendefinisikan apakah sebuah produk tersebut scam atau tidak, seperti itu. Nanti misalkan sudah di label, oh ini sepertinya kira-kira scam nih produk ini, nanti produk tersebut juga akan diberikan ke tim ops-nya, supaya nanti bisa secara manual di take down oleh tim ops-nya itu sendiri. Jadi nggak langsung gitu ya, nggak benar-benar kita udah kasih label scam terus langsung automatic take down. Jadi perlu juga dikasih ke tim ops-nya lagi untuk di sanity check lagi gitu istilahnya ya. Baru nanti kalau misalkan udah oke, baru di manually take down oleh tim ops-nya seperti itu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya sendiri ini bisa mendecrease number of scam related complaints, mirip seperti yang tadi gitu ya. Jadi mengurangi komplain dan again bisa avoid damage to Bukalapak reputation-nya sendiri, seperti itu. Jadi ini adalah dua contoh project dari tim CVIP, dan tentunya masih banyak lagi, tapi ini saya mengambil beberapa contoh saja. Lalu ada juga dari domain optimization. Nah, domain optimization ini sebenarnya masuk ke dalam tim TTP, ini waktu itu mengerjakannya. Itu project itu adalah nama Robo Portfolio Allocation, di mana kami bekerja sama dengan tim fintech. Di sini yang kami buat itu adalah kami memprovide seperti personalized asset allocation berdasarkan risk profile-nya. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin menginvestasi gitu ya, misalkan reksadana, let's say, itu kan bisa ada investasi yang teman-teman lakukan itu kan tentunya harus bersesuaian dengan profil resikonya masing-masing. Apakah teman-teman itu seseorang yang memiliki profil resiko rendah, atau misalkan moderate, atau bahkan bisa tolerate high risk gitu. Itu tentunya nanti kami akan memberikan setelah kami sudah memprofile gitu ya profil resikonya, nanti kami akan memberikan nih rekomendasi sebenarnya contoh reksadana yang bisa dibeli profil resiko yang bersesuaian itu apa aja. Misalkan di sini untuk profil resiko rendah gitu ya, misalkan dibelikan pasar uangnya sebesar 59%, lalu pendapatan tetapnya 34%, sahamnya 5%. Sahamnya dikit banget karena saham itu kan high risk gitu ya, risikonya sangat besar dibandingkan pendapatan tetap dan pasar uang. Ini misalkan resiko sedang, itu ya pendapatan tetap yang paling banyak,
pasar uangnya dikit, sahamnya lumayan banyak. Kalau resiko tinggi, ya sahamnya paling banyak. Ya ini kayaknya masih risiko sedang deh, sorry, gitu. Jadi ya ini pertama kami memberikan persentasenya dulu. Selain persentase, kami pun merekomendasikan produknya. Jadi untuk pasar uang itu cocoknya beli pasar uang apa nih? Kan pasar uang itu reksadana banyak ya. Misalkan ada misalkan Mandiri buka reksa pasar uang, atau misalkan Sukor Invest dan sebagainya. Jadi itu nanti rekomendasi dari produk yang diberikan itu akan bersesuaian dengan market situation. Gitu. Jadi kami itu nggak hanya melihat profil resiko aja, tapi juga melihat market situation-nya untuk memberikan produk yang sesuai berdasarkan profil resikonya masing-masing. Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa melihat UI seperti ini di tujuan investasi gitu ya. Kalau teman-teman buka aplikasi Bukalapak seperti itu. Jadi ada namanya satu microservice itu tujuan investasi. Gitu. Ini dari domain optimization. Lalu dari domain time series, ini salah satu proyek yang saya kerjakan juga. Ini yang tadi saya bilang gitu ya, kami itu berusaha untuk memprediksi return dari reksadana ini untuk 1 tahun ke depan. Jadi biasanya kalau di platform-platform atau aplikasi investasi itu kan hanya memperlihatkan, oh selama setahun terakhir kita itu dapat 2,79% loh kalau kita beli di 1 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang kita akan dapat 2,79% gain atau 3,32%. Tapi itu kan historical gitu ya, tapi kan ke depannya nggak tahu, itu hanya historical. Nah di sini kami berusaha memberikan informasi tambahan, yaitu kira-kira nanti 1 tahun ke depan tuh akan mendapatkan berapa persen, seperti itu. Jadi di sini kami membuat return forecasting, ini bekerja sama dengan tim fintech juga, berusaha untuk memprediksi NAV atau net asset values dari mutual fund, ini reksadana artinya ya, mutual fund products yang dijual di Bukareksa. Di sini ya digunakan sebagai additional information, yaitu ditambah ini nih, informasi prediksi 1 tahun. Jadi nanti orang-orang tuh bisa lihat kira-kira untuk 1 tahun ke depan reksadana ini harganya berapa, reksadana ini harganya berapa, reksadana ini harganya berapa. Untuk sekarang kami baru cover money market product saja atau reksadana pasar uang, tapi sebenarnya di backlog-nya udah ada model-model untuk reksadana pendapatan tetap juga seperti itu. Untuk time series, lalu untuk natural language processing atau NLP-nya. Nah, jadi ini project yang paling besar bisa dibilang ini adalah kategori prediction gitu ya. Ini bekerja sama dengan tim marketplace, di mana kategori prediction itu berusaha tujuannya itu untuk memprediksi sebenarnya kategori yang paling relevan berdasarkan search queries yang dimasukkan oleh user ataupun berdasarkan product title yang dimasukkan oleh seller. Itu kategori mana sih? Nah, tadi kan saya sempat bilang ada query dan title gitu ya. Jadi ini adalah 2 user yang berbeda. Kalau query itu adalah kita yang kalau masuk Bukalapak, cari di marketplace-nya, itu disebut search queries. Kalau product title itu adalah title yang dimasukkan oleh seller Bukalapak. Jadi di seller center ini, itu kalau penjual yang memasukkan suatu title gitu ya, nanti kami juga akan memberikan rekomendasi, oh sepertinya untuk title yang kalian masukkan ini tuh cocok ke kategori handphone, smartphone, atau aksesoris handphone, seperti itu. Gitu. Jadi itu kurang lebih. Jadi ada 2 user berbeda, search queries itu untuk ya kita sendiri, dan product title itu untuk ya si sellernya sendiri, seperti itu. Ini digunakan di mana? Digunakan di banyak banget. Misalkan untuk kategori filter suggestion. Jadi kalau teman-teman buka Bukalapak tuh bakal muncul nih di sini. Kira-kira untuk search query yang dimasukkan itu kira-kira kategorinya masuk kemana ya? Itu akan muncul nih di sini. Nanti di sini teman-teman bisa langsung klik lagi untuk memunculkan seluruh barang-barang yang ada di misalkan di televisi, di aksesoris TV video, elektronik lainnya. Atau produk kategori suggestion, misalkan ini bisa memilih kategori yang terkait juga. Atau kategori intent. Nah, kategori intent ini itu digunakan untuk memberikan skor pada search engine-nya. Jadi tim search di Bukalapak itu menggunakan model yang dikembangkan oleh tim NLP juga menjadi sebagai salah satu faktor untuk melakukan ranking dari search results yang dikeluarkan oleh algoritmanya Bukalapak gitu. Jadi mungkin dari tim search itu memiliki algoritma lain juga, tapi si kategori intent prediction ini yang dikembangkan oleh tim NLP itu menjadi salah satu faktor untuk memberikan menghasilkan search results yang bersesuaian dengan query yang diberikan. Jadi ini contoh perbandingan gitu ya. Ini before, ini kalau nggak pakai model yang dikembangkan oleh NLP. Jadi di saat memasukkan Samsung Galaxy, keluarnya charger Samsung Galaxy, soft case Samsung Galaxy, LCD touchscreen OLED Samsung Galaxy dan sebagainya. Tapi saat kami memasukkan model gitu ya, model yang dikembangkan oleh tim NLP ke dalam algoritma search-nya, hasilnya menjadi lebih relevan secara general. Di misalkan Samsung Galaxy yang muncul HP-nya, karena kan saat orang masukkan Samsung Galaxy,
itu yang dicari HP-nya gitu kan, bukan casingnya. Kalau casingnya ya masukinnya casing Samsung Galaxy seperti itu. Ini nih beberapa contoh project-project yang kami kerjakan gitu ya, dari ada tadi computer vision, information processing-nya, optimization, time series, lalu ke NLP juga. Nah, jadi tadi kan saya sempat mention gitu ya, meskipun saya di tim TTP, tapi saya juga memiliki side project sebenarnya, yaitu di NLP. Nah, side project itu sebenarnya lebih tepatnya lagi saya membantu mengembangkan pengembangan modelnya dari kategori intent prediction ini. Jadi itu nanti akan coba kita bahas di section selanjutnya. Tapi sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya dulu dari use case yang di Bukalapak sendiri. Silakan, dia mau bertanya. Nah, sebentar saya baca nih, ada nih di dalam chat. Dari siapa nih? Kevin Valerian. Seberapa akurat forecasting yang diberikan Bukalapak untuk prediksi suatu aset reksadana? Dan apakah dapat disebutkan teknik yang digunakan? Oke, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk detailnya saya belum bisa menjelaskan secara detail ya, karena itu kan bagian dari konfidensial gitu lah ya. Tapi bisa dibilang cukup akurat. Jadi kami itu sudah menggunakan matriks yang bersesuaian juga untuk melihat seberapa akuratnya. Itu bisa dibilang cukup akurat dan sudah diterima juga dari tim bisnisnya. Jadi tim bisnis itu kan kami sudah memberikan report ke tim bisnis, oh kira-kira dengan model yang kami buat tuh keluarannya errornya segini loh. Terus mereka juga sudah lihat errornya dan mereka udah accept, oh kayaknya ini tolerable deh, ini boleh deh dengan error segini kita boleh masukkan nih ke dalam aplikasi Bukalapak sendiri seperti itu. Jadi bisa dibilang dari segi technical metrics sudah oke, dan dari segi tim bisnisnya pun sudah oke dengan performa modelnya. Lalu untuk tekniknya sendiri, sebenarnya tekniknya lumayan banyak gitu ya. Jadi bukan hanya satu model, ini bisa dibilang banyak model untuk membangun suatu sistem prediksi ini. Jadi bisa dibilang ensemble lah kalau bahasa data science-nya gitu. Oke, itu jawabannya ya. Karena sudah bisa diterima oleh tim bisnis, berarti akurasinya sudah bagus, gitu ya. Jadi mau nanya lagi, data apa yang digunakan untuk prediksi dalam aset reksadana? Oke, makasih pertanyaannya. Datanya yang tentunya historical data dari reksadana yang bersesuaian itu sendiri. Dan kami juga selain menggunakan historicalnya, juga kami menggunakan beberapa variabel tambahan gitu lah, external variable supaya hasilnya bisa lebih baik lagi. Jadi nggak hanya univariat melihat historical datanya aja, tapi juga menggunakan multivariat gitu, beberapa variabel lain lagi. Gitu. Oke, ya, cuma ada historical, ada tambahan yang lain ya. Ya. Ada pertanyaan dari Yuda, boleh tahu rata-rata satu proyek berapa lama diselesaikan dari mulai research hingga deployment? Oke, ya. Ini good question. Thank you pertanyaannya. Biasanya satu proyek itu 1-2 quarter sih. Tapi kebanyakan 1 quarter, itu 3 bulan berarti ya. Itu dari mulai research-nya sampai lalu diskusi dengan tim bisnis juga selama quarter tersebut sampai proses ke deployment-nya. Jadi kurang lebih 1-2 quarter sih. Tapi ada juga proyek yang lama banget, kayak mungkin bisa setahun gitu kan. Dan again, project AI atau project data science itu kan bukan kayak sekali kita deploy selesai gitu kan. Kita juga tetap harus monitor terus, kita harus tetap improving the model terus supaya bisa handle ya drifting gitu ya, kan ada namanya konsep data drift atau target drift dan sebagainya. Tapi untuk dari research sampai first deployment itu kurang lebih 1-2 quarter biasanya. Oke, lumayan cepat sih, kalau 1-2 quarter sampai bisa di deploy itu. Mantap itu. Ini ada lagi dari Bejo Sucipto terkait dengan yang Sexiness tadi. Seberapa jauh diaplikasikan, karena katanya sekarang masih banyak gambar yang tidak layak dipandang. Okay. Ya, to be honest, sebenarnya saya nggak terlalu paham dengan jelas terkait project itu, karena itu project yang udah di-develop sebelum saya masuk bahkan, dan itu ada di tim CVIP. Jadi mungkin untuk sekarang saya belum bisa jawab juga terkait seberapa jauhnya, dan ya kami masih keep improving lah. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan juga untuk kami supaya bisa increase the model akurasi juga. Gitu. Thank you untuk masukannya, Mas Bejo. Ya, terima kasih masukannya. Tapi ini jadi memancing pertanyaan lain, saya kebayangnya
bahwa ketika misalnya udah jadi ini satu model harus saya jelasin semuanya tadi ya, sexiness itu dipasang gitu. Itu ada ini nggak apa namanya semacam apa retraining tapi yang lebih berkala gitu, misalnya di schedule misalnya 3 bulan sekali, terus dilihat lagi hasilnya seperti apa, di retrain gitu. Ada prosedur seperti itu kan bukan? Ya, ada Bu. Jadi kami ada sistem monitoringnya juga dan ada automatic schedulernya juga untuk proses retraining tersebut. Jadi nanti dari retraining pun ya akan dimunculkan juga hasilnya seperti apa, apakah patut digunakan ataukah tetap menggunakan yang sebelumnya. Jadi ada sistem seperti itu. Oke, berarti yang di sexiness juga bisa ya? Ya. Oke, ini Mas Puja silakan langsung aja nanya. Mas Puja. Unmute. Selamat pagi, Mas. Mau nanya, Mas. Boleh, Kapan Mas. tim Bukalapak itu menentukan kita bangun sendiri, kapan kita manfaatkan API yang udah jadi buy versus build gitu. Karena kalau tadi saya lihat yang sexiness, kalau kita compare dengan Microsoft punya Cognitive Services API kan dia juga provide tuh, kita bisa deteksi gambar itu ada elemen seksinya atau enggak gitu. Nah kan Bukalapak kan bikin sendiri. Kapan kita memutuskan untuk implementasi AI itu mending kita bangun sendiri atau kita pakai aja yang udah jadi gitu. Oke. Ya, thank you pertanyaan Mas Puja. Dan ya benar sih, emang ada beberapa kejadian kami itu yang nggak hanya develop sendiri, tapi ada juga yang memakai service yang udah jadi di luaran gitu. Nah itu biasanya hal utamanya gitu ya. Sebenarnya saya bukan orang yang mendesain ini, tapi saya sempat bahas juga dengan manajer saya gitu. Dan itu biasa hal utama yang diperhatikan itu adalah dari constraint-nya. Constraint waktunya, constraint manpower-nya juga, dan juga constraint mungkin datanya sendiri gitu ya. Jadi kalau emang waktu yang nggak terlalu banyak, manpower juga lagi nggak ada, terus juga itu sekiranya dari luar kita udah bisa pakai, ya mungkin bisa dipikirkan lebih lanjut lah, apakah kita mending pakai yang ada di luar aja gitu sih. Tapi untuk detailnya sendiri itu bukan saya yang decide-nya, jadi tapi kurang lebih constraint-nya seperti itu gitu Mas Puja. Terima kasih Mas. Oke. Ya, makasih hasilnya pertanyaannya. Oke, masih ada yang lain yang mau bertanya? Tadi nggak cerita tentang rekomendasi ya? Oh iya betul, rekomendasi itu sebenarnya jadi agak unik Bu. Jadi tim AI itu sebenarnya ada 2 gitu ya. Jadi tadi kan ada data yang discovery engineering, itu masuk dalam metode recommendation gitu kan. Lalu di sini tim AI research. Jadi tim AI research ini itu nggak handle rekomendasi. Rekomendasi itu di-handle di function yang tadi, di mana ada AI research sendirinya lagi di sana gitu. Ya. Jadi sebenarnya selain 4 tim yang tadi itu masih ada tim AI lain gitu? Iya, yang itu fokus ke recommendation. Karena rekomendasi itu dianggap kayak yang pertama gitu ya. AI pertama yang dipakai nih. Kalau mungkin recommendation ya. Kalau yang searching itu dianggap AI nggak ya Mas ya? Itu data science yang handle Mas. Searching itu kebetulan. Ada DSS. AI juga. Oh, tapi timnya beda gitu ya? Iya, karena beda tim. Ada search, ada Reko sama AI ya, Mas. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya, lebih banyak lagi dari yang tadi. Iya, sebenarnya cabangnya lebih banyak lagi, cuma secara biar enak dibaginya kayak gitu. Iya. Oke. Ya, karena rekomendasi dan searching jadi hal penting ya. Kalau buat e-commerce ya. Oke, tadi menarik sih, banyak banget use case-nya. Biasa nggak nyangka juga bahwa sudah sebanyak itu. Tadi ada yang mencoba mengklasifikasi tentang ini ya, komentar yang fake gitu ya, komentar yang fake, produk yang fake. Scam detection, ya. Terus mungkin juga ada tentang pembelian yang fake ya, transaksi beli yang sebenarnya dia mungkin circle dia aja yang beli gitu. Itu part of, jadi scam detection kita juga banyak cabangnya, itu mungkin salah satunya juga. Betul ya. Oke. Baik, ada yang masih mau bertanya? Oke. Belum ada nih sepertinya. Ya, silakan dilanjutkan mungkin ya. Oke.
Baik, mungkin selanjutnya ya ini. Jadi tadi kan kita udah membahas beberapa contoh use case gitu ya, yang ada di handle oleh tim EE Bukalapak. Nah, di sini saya akan coba lebih deep dive ke salah satu use case-nya, yaitu kategori prediction. Karena kebetulan ini adalah salah satu side project yang saya kerjakan juga di tim NLP, dan kebetulan side project ini berhasil masuk ke production gitu ya. Jadi ini saya ingin sedikit membagikan sebenarnya apa sih yang dilakukan, yang saya lakukan gitu di project ini. Jadi pertama, ini sedikit tadi review lagi. Jadi kategori prediction itu kan sebenarnya ada banyak cabangnya gitu ya, untuk kategori filter suggestion, produk kategori suggestion, dan juga kategori intent. Nah, jadi sekarang saya ingin memberikan sedikit motivation-nya dulu sebenarnya mengapa sih saya ini menjalankan sebuah side project yang ingin mencoba improve ke current model gitu ya. Jadi model yang udah ada, saya ingin membuat suatu project yang ingin mencoba mengimprove sebenarnya model yang sekarang ini bisa ditingkatkan menjadi seperti apa sih, bisa menjadi lebih bagus sejauh mana sih, kayak gitu. Jadi untuk current state-nya sendiri, oke, mungkin sebelum ini saya perlu memberikan sedikit background juga. Jadi kalau di e-commerce gitu ya, atau khusus di Bukalapak, kategori itu sebenarnya bukan hanya satu kategori aja. Jadi bukan kayak cuma baju, misalkan kemeja batik, itu bukan hanya masuk ke kategori misalkan baju pria, tapi ada levelingnya. Jadi ada kategori level 1, kategori level 2, kategori level lift. Jadi kategori level 1 misalkan ya, kategori level 1-nya adalah baju pria. Terus kategori level 2-nya misalkan adalah kemeja. Terus kategori level lift misalkan batik. Jadi seperti itu. Jadi ada semacam hierarkikal kategorinya. Nah, untuk sekarang, current state-nya, model yang versi sekarang, kami itu memiliki model untuk masing-masing levelnya. Jadi model untuk masing-masing level 1, prediksi level 1 kategorinya apa, model masing-masing untuk yang level 2 itu dia kategorinya apa, level lift atau level paling bawahnya itu dia kategorinya apa. Nah, dengan adanya masing-masing model tersebut sebenarnya ada dua downsides yang dihasilkan. Yang pertama, ada kemungkinan hierarchical inconsistency. Dalam artian, prediksi level lift mungkin aja hasil prediksinya itu nggak berada di dalam kategori tree yang sama dengan yang diprediksi oleh model level 2 dan juga model level 1. Nah, itu terjadi kemungkinan hierarchical inconsistency. Selain itu juga ada inefisiensi. Dalam artian saat kita mau retraining, kan kita ada skema retraining tuh. Berarti harus di retraining per model ya, 1, 2, 3. Terus juga kan kita bukan hanya handle search query aja, kan ada handle product title juga. Jadi banyak banget yang harus di-handle. Seperti itu. Current state-nya seperti ini. Nah, desired state-nya itu apa? Desired state-nya itu diharapkan sebenarnya kita punya satu model aja untuk satu level. Jadi kita punya satu model yang bisa sekaligus memprediksi level 1-nya apa, level 2-nya apa, level lift-nya apa. Dengan adanya model yang satu model untuk seluruh level itu, jadi ada dua keuntungan gitu ya. Jadi hierarchical consistency lebih mungkin tercapai. Dalam artian hasil prediksi level lift-nya itu lebih mungkin itu dia masuk berada di dalam satu kategori tree dengan prediksi level 2 dan juga di prediksi level 1. Karena ya itu semua keluar dari satu model itu saja. Seperti itu kan. Lalu juga lebih efisien dalam hal retraining-nya. Jadi kita hanya perlu retrain satu model aja sekaligus untuk ya seluruh hasil prediksinya tersebut. Gitu. Nah, untuk mengisi gap ini, current state dan desired state, kami ini memilih solusi menggunakan namanya Deep Hierarchical Classification. Jadi Deep Hierarchical Classification ini sebenarnya adalah sebuah framework yang didevelop oleh tim researcher di Alibaba Group, gitu ya. Jadi sebenarnya ada 4 kata kunci utama dari DHC ini. Jadi Deep Hierarchical Classification disingkat DHC. Pertama adalah hierarchical information-nya. Jadi dalam membuat model ini, dia itu tetap mempertahankan hierarchical information-nya dalam proses trainingnya, supaya bisa mencapai hierarchical consistency. Lalu model ini juga menggunakan neural network base, jadi menggunakan deep learning gitu ya, bukan tradisional machine learning saja. Lalu juga menggunakan shared representation. Ini dalam artian representasi untuk level 2 itu menggunakan representasi dari raw representation dan level 1 sebelumnya. Level 3 itu menggunakan representasi level 2, level 1 plus raw representation-nya. Jadi itu bisa memiliki representasi yang dibagi-bagi supaya bisa, again, tujuannya supaya mendapatkan konsistensi yang lebih baik. Lalu dari segi loss function-nya pun di-push lagi nih. Jadi loss function-nya itu nggak hanya untuk masing-masing layer, tapi juga ada loss function dependence loss. Jadi dependence loss ini loss function yang berusaha menekan supaya prediksi level lift-nya itu berada di dalam prediksi level 2, berada di dalam prediksi level 1. Jadi kurang lebih ini gambaran high level ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi terkait DHC ini. Tapi kurang lebih DHC ini ya
bisa mampu menjawab itu harapannya antara get, current state, dan juga desired state-nya. Karena ini satu model, itu sekaligus memprediksi level 1, level 2, level 3, dan dia juga memiliki shared representation plus combined loss function yang berusaha meningkatkan konsistensinya, dan juga akibatnya karena hanya ada satu model, itu bisa meningkatkan efisiensi dalam hal retraining nantinya di production, seperti itu. Ini kurang lebih motivation mengapa dilakukannya side project yang saya kerjakan ini, dari side project DHC. Nah, lalu ini sedikit lebih jelas lagi, mungkin biar lebih sedikit kebayang. Jadi version 1 sekarang itu, sebenarnya ini, jadi kita hanya punya 3 model, di mana model level 1 menerima query untuk memprediksi level 1 prediksi kategori level 1. Model level 2 menerima query memprediksi level 2. Model level lift menerima product title memprediksi level lift. Jadi masing-masing model hanya bisa menerima satu tipe data aja, yaitu hanya query atau product title. Dan bahkan untuk masing-masing model pun memiliki metode-metode yang berbeda. Jadi ini model level 1 pakai metode algoritma A, level 2 pakai algoritma B, level lift pakai algoritma C. Jadi ini bisa dibilang cukup agak complicated gitu ya. Nah, jadi dengan digunakannya DHC ini, sekarang kita punya model query model dan title model, di mana query model itu menerima query, prediksinya langsung level 1, level 2, level lift. Title model menerima product title, prediksinya itu level 1, level 2, level lift. Dan ini kalau teman-teman perhatikan warnanya gitu ya, ini warnanya sama-sama ungu, kalau tadi warnanya beda. Kalau warnanya beda ini menandakan each model has different methods. Sekarang, untuk model query dan model title juga menggunakan metode yang sama, yaitu model DHC tadi, Deep Hierarchical Classification. Jadi itu kurang lebih motivation dan juga changes-changes yang diajukan dalam upgrading upgrading model kategori prediction-nya. Sekarang lebih lanjut terkait DHC-nya itu sendiri. Jadi again, DHC itu adalah result dari amazing paper yang ditulis oleh researchers dari Alibaba Group. Dan sebenarnya DHC ini bukan hanya untuk text classification aja. Sebenarnya ini juga bisa diutilize untuk image classification. Namun dalam kasus kami ingin mengutilisasinya untuk text classification, tepatnya untuk kategori intent prediction. Nah, framework dari DHC ini sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu si bagian feature extractor-nya dan juga bagian head network-nya. Jadi feature extractor-nya ini, atau ya yang mengubah dari teks menjadi vektor gitu ya, menjadi embedding-nya, itu sebenarnya kita bisa menggunakan apapun. Mau pakai TF-IDF boleh, mau pakai back of words boleh, pakai teks CNN boleh, pakai BERT pun boleh, seperti itu. Jadi ini sebenarnya apapun gitu ya, tergantung kebutuhan masing-masing, tergantung constraint-nya masing-masing juga. Nah, tapi main contribution dari paper ini sebenarnya adalah head network-nya sendiri, dan juga loss function-nya. Karena dari head network-nya ini, seperti yang tadi kita bahas gitu ya, jadi head network ini sebenarnya consisting of several linear layers. Jadi untuk layer 1, yaitu menerima raw representation dari feature extractor-nya, masuk ke layer 1, linear layer aja sebenarnya, terus masuk ke softmax, masuk ke loss function-nya. Ya, misalkan mau pakai cross entropy kah, atau loss function yang berkaitan dengan ya itu untuk klasifikasi. Gitu. Lalu untuk di layer 2 ini uniknya, yaitu nggak hanya menerima root representation dari feature extractor-nya, tapi di concat nih, ini adalah lambang concat dengan output dari layer 1-nya. Seperti itu. Jadi layer 2 ini menggunakan output layer 1 plus root representation-nya. Layer 3 menggunakan output dari layer 1, output dari layer 2 plus root representation-nya. Dan ini semuanya linear layer aja sebenarnya. Linear layer aja, terus dia masukkan ke dalam softmax. Dan memiliki loss function-nya masing-masing untuk ya klasifikasi di masing-masing layer-nya. Nah, tapi tambahannya lagi dari DHC ini, itu dia ada dependence loss namanya. Di mana dependence loss ini adalah loss yang berusaha meningkatkan konsistensi prediction-nya. Jadi dalam artian, yaitu loss-nya itu didesain sedemikian rupa, detailnya itu bisa dibaca di paper gitu ya, tapi didesain sedemikian rupa, supaya prediksi level lift-nya itu harus berada di dalam prediksi level 2, harus berada di dalam prediksi level 1. Seperti itu. Jadi dependence loss itu fungsinya untuk memaksa si konsistensinya. Dan seluruh loss-nya itu adalah hasil penjumlahan dari layer loss masing-masing layer loss-nya plus dependence loss-nya. Seperti itu. Saya di briefing sebenarnya teman-teman sudah memiliki sedikit ilmu terkait data science, jadi semoga lumayan mengerti gitu ya. At least ada beberapa yang nyangkut lah dari yang saya jelaskan tadi gitu. Tapi kurang lebih ya ini framework-nya gitu ya, secara tujuan akhirnya yaitu ingin mencapai hierarchical konsistensi yang lebih baik, seperti itulah.
dari network ini sendiri. Gitu. Nah, itu tadi. Sebenarnya teman-teman yang ikutan pelatihan data science belum nyampe situ sih. Oh, oke. Itu nggak apa-apa. Biar lebih semangat aja ya. Iya. Bisa kayak gitu loh, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin selanjutnya dari eksperimen setup-nya gitu ya. Jadi, tadi kan itu, oke, kita memilih untuk menggunakan framework DHC di dalam kasus kita. Sekarang bagaimana nih kita menerapkan framework tersebut ke spesifik use case di Bukalapak. Nah, jadi sebenarnya, again, tadi kan tujuannya kita mau untuk data title dan mau untuk data query. Nah, makanya saat di sini kita trainingnya pun dibagi menjadi dua sebenarnya. Jadi pertama itu kita men-train title DHC terlebih dahulu, di mana kita menggunakan Indobird ini sebagai feature extractor-nya. Ini juga terima kasih banyak untuk Bu Ayu, salah satu author dari Indobird ini, dan teman-teman researcher yang lainnya. Ini sangat berguna banget Bu Indobird ini di industri. Jadi di sini title DHC itu kami feature extractor menggunakan Indobird, dan head network-nya yang menggunakan DHC yang tadi gitu ya. Ini dimasukkan title data. Setelah kita men-train title DHC ini, nanti kami akan melakukan namanya transfer learning untuk ke data query. Jadi dari title DHC yang sudah dilatih ke data title, akan diterapkan ke data query. Query data, again, sama DHC dan Indobird, lalu dari hasil transfer learning plus diterapkan ke query data, itu akan dihasilkan namanya model query DHC. Seperti itu. Jadi ada dua model, title DHC dan query DHC. Nah, ini beberapa detailnya lagi, ini datanya saya nggak bisa jelaskan lebih jauh, konfidensial, tapi mungkin ini ada sedikit detail dari segi jumlah kelasnya. Ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, jumlah kelasnya itu sangat banyak. Level lift-nya itu sampai hampir 1000 ini. Kelas yang ingin diprediksinya. Level 2 itu 293, level 1 itu 24. Ini untuk title, ini untuk query. Jadi memang sangat banyak banget kelas. Halo, ini internet saya baru masuk dulu kayaknya ada problem barusan. Kita cek. Kayaknya Mas Luis keluar ya dari Zoom. Oke, sebentar ya, saya coba kontak dulu. Sorry, seperti internet saya putus tadi, Bu. Sorry teman-teman semua. Internet saya yang putus. Oh, oke. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya.
Halo? Putus Ini lagi. mohon info. Oke, Luis bisa ya? Putus lagi Bu kayaknya. Ini saya yang putus atau gimana nih? Kak Luis yang putus, Bu. Oh, Luisnya Bu kayaknya. oke. Mas Hari, halo, masih nyambung? Masih Bu? Oke. Iya, ini sebenarnya ini kita kedatangan tamu yang lain dari No Limit, luar biasa nih Mas Hari masih mau itu gabung, terima kasih banget. Tadi ngelihat yang text classification yang ada di Bukalapak itu menurut saya udah ini ya, udah lumayan advance juga ya. Itu di No Limit juga kurang lebih mirip kan ya, Mas Hari ya? Kalau di No Limit sih lebih sempit sih yang pasti. Soalnya kan kalau kami kan lebih, mungkin tadi yang sempat kesebut tuh kayak ada part of speech, sentimen, analisis, seperti itu sih. Sebenarnya yang karena kalau di kami memang masih lebih banyak fokusnya lebih kayaknya untuk mensupport fitur yang kami deliver ke user. Kalau di Bukalapak kan ada juga lebih banyak yang juga udah embed ke masing-masing bisnis unit ya. Itu sih yang tadi saya juga lebih tertariknya sebenarnya juga di situ sih. Nah, silakan Luis sudah masuk lagi. Sorry internetnya lagi tiba-tiba. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Udah saya jadikan Thomas Gonzalez saja. Oke, saya coba share screen lagi ya. Nah, sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, baik. Ya, maaf teman-teman dan Bu Ayu juga, internetnya ada kendala teknis tadi. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi tadi kan saya sedikit flashback lagi. Jadi dari jumlah kelasnya sendiri sebenarnya sangat banyak gitu ya. Jadi untuk level lift-nya aja bahkan bisa sampai hampir 1000 gitu. Ini di level 2-nya sekitar 300-an, di level 1-nya itu sekitar 20-30-an untuk jumlah kelasnya sendiri. Nah, untuk evaluation matrix-nya itu sebenarnya evaluation matrix-nya pun kami tidak hanya menggunakan akurasi saja, tapi kami juga menggunakan namanya konsisten akurasi. Yaitu di sini yang berusaha untuk menilai lah sebenarnya model kami itu sekonsisten apa sih dalam hal prediksinya. Nah, di sini kami berusaha kami mendevelop gitu ya sebuah metrik ini jadi namanya adalah konsistensi akurasi, di mana didefinisikan seperti berikut. Jadi sebuah teks itu dianggap sebagai hierarchical consistency true jika dan hanya jika prediksi level 1-nya itu sama dengan prediksi ya benar, prediksi level 1-nya benar, dan prediksi 2-nya benar, dan prediksi level 3-nya benar. Jadi dalam artian seluruh prediksinya itu harus benar supaya dia itu dianggap konsisten dan benar gitu kan. Jadi intinya ya seluruh prediksinya harus benar lah. Jadi contohnya misalkan kalau kita punya dimasukkan query Lego Star Wars, terus ground truth-nya atau istilahnya label yang benarnya gitu ya, itu adalah hobi koleksi, mainan, dan bricks. Lalu misalkan model DHC-nya memprediksi hobi koleksi untuk level 1, mainan untuk level 2, mainan lainnya untuk level 3. Nah, kalau seperti ini, kami akan menganggap prediksinya itu tidak hierarchical consistency true, karena level 3-nya itu, atau level lift-nya itu tidak benar. Nah, jadi supaya benar, prediksi mainan lainnya ini harus bricks juga, supaya dianggap benar, seperti itu. Benar secara konsisten. Nah, itu dari segi eksperimen setup-nya. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Emang bisa improve seberapa jauh sih si model DHC ini dengan version 1-nya? Nah, jadi di sini ini saya akan menampilkan, tidak menampilkan nilai absolutnya, tapi hanya menampilkan naik seberapa banyaknya aja. Karena itu mungkin agak sedikit sensitif data terkait nilai absolutnya. Jadi di sini bisa dilihat, kami itu memantau akurasi top 1 dan top 3. Lalu yang dipantau itu juga akurasi untuk level 1-nya, level 2, level lift, dan juga dari segi konsistensinya. Nah, di sini dapat dilihat dari segi konsistensi, both untuk title DHC dan query DHC naiknya sangat banyak banget, sampai 15-12%. Untuk title DHC mungkin untuk masing-masing levelnya nggak terlalu tinggi, tapi untuk di query DHC, level 2-nya pun naiknya sangat banyak banget, sampai hampir 12% peningkatan akurasinya, seperti itu. Ini untuk top 1, yang di bawah untuk top 3 akurasinya. Lalu selain jadi
kalau kita di data science di mesin learning gitu kan, saat kita mengevaluasi model kan biasanya ya udah kita bagi data train, data test, di mana itu nggak ada intersection-nya antara data train dan data test. Nah, itu adalah akurasi yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah saat kita menerapkan skema seperti itu. Jadi membagi train dan test, dan ini adalah hasil yang diterapkan di data testingnya. Gitu. Nah, tapi lebih lanjut lagi, karena kami ingin menyesuaikan dengan penggunaan model di production nantinya, untuk model query di HC, ini kan sebenarnya dia itu akan menerima query-query yang diberikan oleh user Bukalapak gitu kan. Jadi masuk di search engine itu, terus masukin query-nya, terus terima query, bakal masuk ke dalam model kita. Nah, query itu kan sebenarnya nggak unik semua, tapi ada query-query yang sering banget dimasukkan oleh orang-orang. Kayak misalkan top end query-nya itu yang sering banget dicari, atau yang paling sering dicari. Nah, jadi kami pun ingin melihat sebenarnya model yang sudah dikembangkan ini untuk khusus subset query yang sering dicari itu berhasil naik berapa banyak. Nah, meskipun query-nya mungkin ada intersection ke data training yang digunakan, itu nggak masalah, karena in the end, ya emang modelnya bakal digunakan untuk query-query yang sering dicari tersebut. Nah, saat kami melakukan evaluasi ke query-query yang sering dicari tersebut, ini adalah angka-angka peningkatannya dibandingkan terhadap version 1 model kami. Jadi dari konsistensi, again, naiknya sampai 10%, level 2 itu sekitar 7%, level 1 level lift-nya itu sekitar 3%-an. Seperti itu. Jadi dari segi akurasi, ini hanya akurasi gitu ya, itu sebenarnya DHC ini sudah berhasil outperform model version sebelumnya. Bahkan bukan hanya dari segi konsistensi, tapi di masing-masing level pun sudah outperform model sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya masih banyak hal lain yang kita perhatikan supaya bisa membawa model ini ke production. Hal yang paling utama itu adalah latensi. Model ini kan pasti berat banget gitu kan. Kita bawain Dobert, terus pakai neural network layer berlapis-lapis. Ini bagaimana kita bisa membawa model ini ke production dengan latensi yang masih bisa diterima oleh tim produknya. Gitu. Nah, kami juga sudah melakukan berbagai optimisasi sehingga bisa mengurangi latensinya bahkan sampai 800% terakhir itu. Di 8 kali lipat latensi itu dikurangkan, berhasil dioptimisasi, sehingga sekarang itu sudah mencapai requirement yang dibutuhkan oleh tim bisnis, tim produk untuk latensinya. Jadi bisa dibilang ini memang sudah berhasil dari segi akurasi dan juga sudah siap dibawa ke production, seperti itu. Sebenarnya itu untuk yang section ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Silakan dari para peserta, mungkin ada siapa nih? Mas Fajar juga boleh loh kalau mau tanya. Ini ada teman asisten di sini. Mas Fajar. Halo Mas Roji. Siapa lagi nih, silakan yang mau bertanya. Ada ya? Oh, ini optimisasi yang dimaksud itu seperti apa? Apakah menghilangkan layer? Oke. Optimisasi ya, terima kasih pertanyaannya. Optimisasi yang dimasukkan itu bukan menghilangkan layer sih, layernya sama saja, tapi mungkin dari segi weight-nya dikecilkan, misalkan quantization gitu kan, kalau sempat pernah dengar. Lalu juga ada dari segi pre-processing-nya, dari segi tokenizer-nya, itu ada sedikit dilakukan optimisasi juga. Lalu dari segi mengubah gitu kan, dari yang network yang awalnya masih eager mode menjadi descripting. Jadi kalau di PyTorch itu kan ada eager mode dan ada script mode gitu kan. Kalau teman-teman lihat itu ada JIT scripting namanya. Itu juga salah satunya, dan banyak hal lainnya lagi untuk bisa mencapai 800% tersebut. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Nah, ini memang teman-temannya banyak yang belum apa ya? Mungkin ada yang belum nyoba ya kaitannya dengan yang deep learning itu ya. Mungkin bisa masuk ke slide sebelumnya ini, tentang DHC-nya. Mas Luis, boleh nanya nyambung sama yang optimisasi? Nah, yang bisa ditanya. Tadi menarik kalau bisa sampai meningkatkan 800% itu ya, Mas. Saya penasaran sih, kira-kira lesson learn-nya apa ya, Mas, kalau mungkin spesifik di kasus yang sekarang sampai bisa meningkatkan 800% itu. Mungkin nanti bisa jadi bahan pembelajaran buat apa yang jadi bahan pembelajaran buat berikut-berikutnya gitu. Dari segi ininya, apa go to production-nya tadi.
Oh, ini kelihatannya kelempar lagi deh. Kelihatannya ya, coba saya cek dulu ya. Bentar, kita lihat ya. Oke. Nanti kita tapi nggak ada. Mas Luis, Aduh, maaf banget Bu. Aduh, internetnya. barusan sempat lempar ya? Iya Bu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Hari barusan, sempat kedengar nggak? Belum Bu, belum. Tadi boleh diulang. Oh iya, Sorry. tadi kan disebutkan kalau banyak hal yang dilakukan untuk tuning performance ya. Nah, tapi ada nggak kira-kira yang jadi intisari? Oh, ternyata kalau misalkan seperti ini, maka dia akan paling signifikan meningkatkan performance. Sorry, ini performance akurasi ya Mas ya? Maksudnya performance dari yang 800 latensi tadi sih maksudnya. Oh, latensi ya? Oke, Iya. latensi. Sebenarnya itu bisa dibilang hampir sama rata gitu ya. Berbagai metode yang kami lakukan itu kayak penurunannya awalnya turun 100%, 50%, 20%, 100%, kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Jadi dengan gabungan itu bisa akibatnya nyampe ke 800% gitu sih Mas. Tapi ya, jadi emang banyak metodenya, tapi kalau satu-satu mungkin turunnya ya hanya 50%, hanya turun 100%, tapi saat digabung itu total bisa sampai 800% gitu sih Mas. Oke. Tapi mungkin salah satunya itu dari segi sebenarnya kata kuncinya ada di sini sih, yang most search queries tersebut. Itu sebenarnya kami bisa memanfaatkan sesuatu dari most search query tersebut supaya latensi itu bisa menurun gitu. Jadi memanfaatkan query-query yang paling sering dicari tersebut. Oke. Ya mungkin itu lebih dalamnya agak lebih ini apa namanya masih konfidensial gitu ya Mas. Ya Mas, saya takutnya saya juga belum. Oke Mas. Iya. Siap. Tapi cukup menjelaskan sih, berarti memang banyak faktornya ya. Iya. Ini menarik sih, kayak quantitation tadi juga kan, ya makasih ya Mas Ari. Luis kan bilang tadi kayak quantitation. Nah, itu belajarnya gimana? Itu kan berarti memang ada tim khusus di Bukalapak yang mempelajari tentang apa nih yang mengurangi latensi tadi termasuk si quantitation itu. Sebenarnya saya kemarin baca-baca gitu sih Bu, baca-baca di internet kayak orang-orang yang pernah lakukan tuh ngapain, terus ya orang yang ini ngapain, orang ini ngapain, terus diterapkan ke kami dan ya coba di eksperimen juga, akhirnya nemu kombinasi yang pas gitu sih. Oke. Jadi si Indobertnya masih dipakai ya? Masih Bu, masih. Sangat powerful Bu. Nggak tahu nih, di No Limit pakai Indobert nggak? Itu kayaknya sebenarnya tim sih Bu yang ini saya udah lagi belum megang ke sana lagi Bu. Oke. Tapi mungkin bisa sering-sering lagi mungkin di lain kesempatan. Oke. Indobert tuh 2020. Wah, baru berarti. Baru banget. Jadi kan sebenarnya pre-train model untuk bahasa Indonesia tuh yang tersediakan yang multilingual ya. Tapi ukurannya jadi lebih besar lagi. Akhirnya ini dengan Samca, dengan Genta dan yang lain-lain, terpikirlah untuk membuat ini Indobert. Kita khusus bikin buat yang bahasa Indonesia, tapi memang jumlah dokumen bahasa Indonesianya lumayan banyak gitu. Dibanyakan itu masing-masing nyumbangin sedikit-sedikit lah dari waktu dan resource yang ada. Dan alhamdulillah kelihatannya banyak yang pakai juga. Ya, saya senang banget sih ternyata bukan aku pakai ya. Sebenarnya. Jadi bukan hanya penelitian, tapi ternyata di industri juga bisa dipakai gitu ya. Okay. Industri lain ada juga yang sempat pakai sih, saya ngobrol-ngobrol Bu. Oh iya. Saya sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Yuda. Apakah bahasa pemrograman berpengaruh terhadap latensi yang dihasilkan? Kalau boleh tahu, bahasa apa yang digunakan untuk DHC di Bukalapak? Oke. Ya, itu good question dan lagi pertanyaannya. Betul, itu memengaruhi. Dan sebenarnya ini juga masih bisa dibilang bottleneck-nya gitu ya. Sebenarnya kami sekarang masih menggunakan Python. Dan Python itu masih memiliki berbagai penghalang lah untuk bisa mencapai latensi yang lebih rendah lagi. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa mencapai latensi lebih rendah itu akan lebih baik kalau kita bisa ubah ke bahasa yang lebih
ringan lagi, bukan Python gitu kan. Tapi untuk sekarang ya kami masih menggunakan Python, platform yang dibangun juga masih supportnya Python, jadi ya itu menjadi bottleneck juga sebenarnya untuk sekarang. Oke, PyTorch ya kalau Mas tadi bilangnya ya, sempat ya. Internetnya mungkin ya. Mas Lis, halo? Atau saya ya? Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Dengar, Bu. Ini kembali Mas Lis. Oke, ini sambil kita tunggu, mungkin yang lain yang mau bertanya lagi nih. Mungkin aja angkatnya tentang teks ya. Teks, ini banyak yang sebenarnya sih udah coba-coba juga. Selain dari No Limit, ini Mas Fajar juga kemarin tugas akhir dan sekarang kritisnya pun mau di teks juga ya sebenarnya. Halo. Sudah masuk lagi. Oke. Saya sepertinya matikan video saja kali Bu ya. Maaf. Oh gitu. Oh, oke. Ya baik Mas, tidak apa-apa. Boleh kah atau soalnya internetnya kayaknya lagi Ya nggak apa-apa. kacau Nggak banget. apa-apa. Ya, oke, baik. Ya, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mungkin kalau pertanyaan saya mungkin terkait dengan kalau misalnya nih di antara rekan-rekan sini pengen kerja di startup seperti Bukalapak, itu apa yang harus disiapkan? Gitu. Oke, itu nanti ada di section terakhir. Saya akan coba membahas. Oh, ini masih ada lagi slide lain? Masih ada lagi. Ya. Oh, ya, silakan atau kalau gitu. Oke. Jangan jawab dulu, Oke. silakan masuk aja. Baik. Oke, terima kasih. Sekarang mungkin ini section keempat dari 5 gitu ya. Journey of an AI product. Gitu. Jadi ini sedikit data gitu ya. Fact untuk teman-teman tahu juga sebenarnya ini berdasarkan dari Gartner, sebuah research advisory company. Selama 2020 itu sebenarnya 80% AI projects itu remain alchemy. Dalam artian dia itu nggak nyampe ke production. Dia itu ya hanya berada di riset saja, nggak berhasil kebawa ke production. Lalu ini juga ada sedikit dari VentureBeat, news media. Ini dari tahun 2019, 87% AI project itu nggak berhasil masuk ke production. Dalam artian berarti ini ada sesuatu yang masalah nih, kenapa kayak kita fokus riset tapi nggak berhasil ke production. Nah, untuk bisa supaya bisa peluang kita itu lebih besar, supaya bisa masuk hasil riset kita ke production, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terutama terkait workflow-nya sendiri dan juga terkait needs-nya sendiri yang dibutuhkan untuk dari AI product yang ingin kita bangun, seperti itu. Nah, jadi pertama dari AI project workflow, ini sebenarnya sangat high level gitu ya, sebenarnya ini dalamnya masih banyak banget hal-hal lainnya, tapi kurang lebih seperti ini workflow-nya. Pertama itu, kita itu memerlukan planning yang sangat kuat dalam menginisiasi suatu project, dalam menginisiasi suatu development produk baru. Setelah kita memiliki planning yang kuat, kita akan masuk ke dalam segi research-nya, lalu akan masuk ke deployment dan A/B testing, dan terakhir monitoring model yang dibangun tersebut. Karena pada akhirnya juga kan model AI yang dibangun itu bukan hanya sekali saja, tapi kan keep iterating, keep improving terus seiring berjalannya waktu. Jadi pertama kita akan bahas terkait dari planning-nya sendiri. Nah, jadi dari planning ini ada beberapa key questions yang perlu ditanyakan. Pertama, apa sih scope dari problem yang ingin diselesaikan tersebut? Scope-nya itu harus jelas scoping-nya. Jadi jangan kayak scope terlalu lebar, terlalu banyak banget, akhirnya pusing sendiri, dan akhirnya nanti di tengah-tengah model yang dibuat yang nggak bisa menyelesaikan problem utama yang ingin diselesaikan. Jadi scoping itu sangat penting. Lalu pertanyaan kedua, yang juga nggak kalah penting, problemnya bisa nggak di-solve sama AI? Karena kan AI itu ya bisa bilang bukannya kayak superpower gitu ya, AI itu ya nggak bisa menyelesaikan semuanya, ada beberapa yang bisa, ada yang enggak. Atau mungkin bisa, tapi tepat nggak pakai AI? Kayak mungkin bisa aja pakai rule base aja gitu kan, nggak perlu sampai pakai model yang berat-berat gitu. Jadi itu juga key questions yang perlu ditanyakan. Lalu dari segi data, kita punya nggak datanya untuk menyelesaikan problem tersebut? Karena AI itu kan sebenarnya machine learning model itu kan code plus model plus DevOps gitu kan. Jadi kalau dari datanya itu nggak ada, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu kan sebenarnya kayak bensinnya lah untuk si AI model tersebut. Gitu.
Lalu kalau punya data, perlu ditanya lagi, datanya reliable nggak? Karena mungkin teman-teman pernah dengar istilah kayak garbage in, garbage out gitu kan. Jadi kalau datanya ada, tapi datanya nggak reliable, datanya juga emang nggak bagus gitu ya, nggak reliable, ya itu percuma juga. Kayak istilahnya kita belajar dari sesuatu yang salah gitu. Tiba-tiba outputnya pun yang nggak benar dari AI modelnya. Lalu terakhir, bagaimana proses integrasi dan productionization-nya. Jadi apakah nanti udah support nih platform yang ada sekarang, apakah dari infrastruktur udah oke, udah bisa siap nerima AI model yang nanti akan dibangun, itu juga perlu ditanyakan. Gitu. Lalu beberapa poin yang saya clarify juga, ini lumayan penting dari segi timeline-nya. Jadi dari stakeholder AI team ini kira-kira timeline-nya mau berapa lama? Karena kan untuk membangun model AI juga bukan yang sebentar gitu kan. Kayak meski 1-2 quarter pun, kayak tadi seperti yang Bu Ayu bilang, itu sebenarnya udah bisa dibilang lumayan cepat gitu ya, 1-2 quarter. Jadi timeline itu perlu diperhatikan juga. Dan sukses kriteria. Ini sebenarnya mirip dengan project management banget lah ya, kayak KPI-nya apa, lalu success matrix-nya apa. Itu kan perlu ditanyakan, kayak sampai kayak gimana sih supaya produk yang dibangun ini dianggap sukses. Gitu. Kalau nggak ada sukses kriteria yang jelas di awal, nanti di tengah-tengah tuh bisa kemana-mana, kayak nanti si A bilang, oh kayaknya ini kurang deh, kayaknya kita perlu naikin akurasi 5% lagi deh. Oh kayaknya latensinya perlu dikurangin 5 milisecond lagi deh, dan sebagainya. Jadi dari awal tuh harus jelas dulu sukses kriterianya seperti apa. Gitu. Setelah planning yang kuat udah ada, masuk ke dalam sisi research-nya. Research proses ini mungkin yang teman-teman sudah lumayan familiar gitu ya. Dari segi data preparation-nya, dari segi data analisisnya, lalu membangun model AI-nya, dari segi memilih algoritma mana yang ingin dipakai, lalu bagaimana kita meningkatkan performanya lagi, dan sampai akhirnya dievaluasi. Nah, evaluasi ini yang ingin saya tekankan sih. Jadi kebanyakan kalau kita evaluasi itu kebanyakan kita hanya melihat kuantitatif aja kebanyakan. Oh, akurasi segini. Oh, F1 score segini. Oh, mean square error segini. Tapi nggak ada kualitatif results-nya. Jadi maksudnya kayak secara visual gitu ya, misalkan secara dilihat oleh manusia langsung, ini seberapa bagus sih emang, apakah udah make sense dengan yang diharapkan, itu makanya perlu juga qualitative results. Jadi misalkan kalau teman-teman lagi bermain dengan data gambar, itu ada namanya saliency map gitu kan, kayak melihat sebenarnya model ini fokus ke objek mana sih di gambar tersebut saat melakukan klasifikasi misalkan. Atau sebenarnya di NLP juga udah ada sih saliency map untuk BERT dan sebagainya gitu. Lalu misalkan menggunakan sharp value juga, kalau pernah dengar, itu untuk melihat sebenarnya fitur mana sih yang paling penting dan juga seberapa important gitu misalkan dari sharp value tersebut. Jadi dari evaluasi ini penting banget nih untuk melakukan kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah ini kira-kira research prosesnya dan tentunya ini looping juga iteratif di dalam sini. Mungkin aja setelah evaluasi dirasa kurang, akhirnya kita perlu ngambil data lagi misalkan atau perlu meningkatkan model lagi atau memilih algoritma yang lain dan sebagainya. Jadi ini juga iteration gitu dalam research loop ini. Setelah kita selesai, misalkan kita research-nya udah oke, udah lumayan yakin, kita bawa ke deployment gitu kan. Jadi dari research pindah ke production. Nah ini tentu banyak hal yang perlu diperhatikan dari segi integration-nya, dari segi platformnya, lalu dari segi code-nya juga dirapihkan gitu, yang awalnya kerja di notebook dipindahin ke script gitu dan sebagainya. Itu dari segi deployment. Dan setelah di deploy pun kita nggak bisa langsung launch, nggak bisa langsung kasih ke user akhir, ya kita perlu A/B testing dulu atau segala macam testing yang lain lah. Tapi intinya ya kita ingin mengevaluate dulu sebenarnya impact yang diberikan tuh sesuai harapan nggak di awal. Ini salah satunya dengan cara A/B testing seperti itu. Oke, let's say tadi kan kita udah selesai research, kita udah masuk deployment, A/B testing. Nah, ini masih belum berhenti. Meskipun udah deploy, A/B testing udah oke, kita masih perlu monitor model yang sudah di-deploy nantinya. Karena AI product itu never finish, yaitu keep improving, keep iterating dulu, di mana performance itu mungkin saja bisa menurun karena ada data drifting kah, atau ada target drifting kah, dan sebagainya. Makanya monitoring ini sangat penting, dan itu sangat perlu tuh untuk melog semua hal-hal yang terjadi di production nanti, supaya itu bisa menjadi data yang bisa digunakan untuk next iteration atau improvement setelahnya, seperti itu. Jadi itu kurang lebih workflow-nya gitu ya, workflow yang bisa dibilang ideal workflow lah. Dan ini juga masih high level banget, masih banyak sebenarnya hal-hal di tengah-tengahnya dan perintilannya gitu, tapi kurang lebih kayak gitu. Planning, research loop, deployment A/B testing, dan monitoring. Dan itu juga iterating lagi, kayak gitu. Itu tadi pertama dari workflow. Kedua dari needs-nya.
Jadi dari needs-nya sendiri sebenarnya kita menemukan 3 needs utama, yaitu dari people-nya sendiri atau manpower-nya, dari manajemen, dan dari opportunity untuk bisa menghasilkan produk AI yang berhasil gitu ya. Jadi dari people-nya kita ya tentunya nggak hanya butuh AI research, tapi kita juga butuh support nih dari data engineer-nya, butuh support dari data scientist-nya juga, butuh support dari decision maker-nya juga, atau dalam hal ini mungkin tim bisnisnya kah atau tim produknya seperti itu. Lalu kita juga butuh support dari manajemen, butuh support dan understanding. Karena AI itu mungkin butuh waktu yang lama dan effort yang besar. Selain itu AI itu juga nggak pernah berhenti gitu ya, karena kita itu terus iterating and improving. Nah, kalau kita sudah punya support dan understanding dari tim manajemen, itu akan lebih enak untuk tim AI bergerak dalam menghasilkan produk-produk yang dapat berguna seperti itu. Dan terakhir, opportunity. Tentunya tim AI ini kan butuh kolaborasi dengan tim-tim lain. Kayak dari tadi saya sempat mention use case juga kan, misalkan yang return forecasting itu kan X fintech, kayak kerjasama dengan fintech, lalu scam detection, kerjasama dengan information security, dan sebagainya. Jadi kita tuh perlu kolaborasi dengan tim-tim lain supaya bisa deliver AI produk yang bagus. AI itu nggak bisa berdiri sendiri, gitulah. Perlu kolaborasi juga. Jadi gitu, understand the workflow and the needs, and hopefully bisa menghasilkan produk AI yang berhasil di production-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait technical skills. Mungkin saya buka pertanyaan dulu kali ya, sebelum ini section terakhir. Ada yang mau bertanya nggak nih? Terkait dengan workflow sama needs tadi ya. Pain point-nya di mana nih? Kalau dari sekian workflow itu. Oh, oke. Pain point-nya ya. Pain point-nya biasa dari data atau dari production decision-nya. Itu biasa yang susahnya sih biasa. Kayak itu kan kemarin yang tadi contohnya lagi kembali ke DHC, itu untuk mencapai 800% itu banyak banget yang harus dilakukan gitu kan. Dan itu mungkin saja nggak berhasil juga, tapi untungnya berhasil gitu. Lalu juga dari datanya ada beberapa contoh project yang mungkin dari datanya tuh susah banget nih untuk didapetin, kayak belum siap datanya, gitu sih biasanya. Kalau berdasarkan pengalaman saya gitu. Oke, kasih Mas. Belum ada pertanyaan kelihatannya nih. Oke. Silakan. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke section setelah ini, yaitu beyond technical skills gitu ya. Jadi ini saya berusaha coba menjawab gitu ya pertanyaan yang Bu Ayu ajukan tadi sebelumnya. Ini sebenarnya untuk teman-teman sendiri gitu ya, secara individu bisa masuk, misalkan ingin menjadi research engineer di Bukalapak atau menjadi data scientist gitu, itu sebenarnya apa aja sih yang diperlukan? Tentunya skill utamanya yaitu dari segi technical skills-nya dulu, yaitu dari segi programming skills dan juga mathematics-nya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang background-nya dari informatika, itu mungkin programming udah jago banget lah. Jadi mungkin agak sedikit perlu dikejar di mathematics-nya. Untuk saya, contohnya yang background dari mathematics, tentunya saya perlu kejar di sisi programming-nya, seperti itu. Lalu mungkin kalau teman-teman yang bukan background dari informatics atau bukan dari mathematics, tentunya perlu belajar secara di luar gitu ya, misalkan ambil course atau melakukan project sendiri untuk memperkuat nih konsep-konsep terkait dari programmingnya dan mathematics itu sendiri. Nah, untuk programming sebenarnya kata apa saja sih yang menurut saya penting gitu ya, utamanya itu tentunya pemahaman terkait algoritma dan data structure-nya. Itu kan sebenarnya dasar banget ya dari di informatika. Lalu terkait OOP, lalu bahasa pemrogramannya itu Python dan SQL. Itu menurut saya dua bahasa pemrograman yang paling sering dipakai lah di dalam dunia data science atau AI ini. Lalu dari segi mathematics, yang menurut saya perlu dipahami dengan jelas gitu ya, itu adalah dari segi statistiknya, linear algebra, optimization method, dan multivariate calculus gitu. Nah, mungkin gitu ya, teman-teman di sini ada yang sudah mulai belajar data science dan belum terlalu merasakan pentingnya ilmu matematika. Nah, tapi karena kan emang sekarang package itu udah banyak banget di luar ya, kayak tinggal import scalar lah, import dan sebagainya, mungkin matematika jadi nggak terlalu merasa dibutuhkan. Tapi nanti kalau teman-teman sudah mengerjakan project yang lebih advance lagi, yang lebih dalam lagi, atau bahkan membaca paper-paper, itu skill mathematics ini sangat diperlukan supaya bisa memahaminya, atau bahkan supaya bisa develop algoritma sendiri nanti, seperti itu. Ini pertama, dua technical skills. Nah, tapi sebenarnya beyond technical skills ini, ada lagi loh hal-hal lain yang saya rasa perlu dikuasai untuk bisa
untuk bisa naiklah karir di dalam dunia data science ini. Yang pertama ada design thinking. Nah, jadi design thinking ini, jadi ini sebenarnya mirip banget kalau menurut saya dengan workflow yang ada di AI tadi yang saya sempat jelaskan sebelumnya. Jadi pertama itu kita perlu melakukan namanya empathize, yaitu kita perlu tahu sebenarnya masalahnya apa, masalah utamanya. Lalu misalnya kita ingin mencari lebih jauh, sebenarnya pengalaman-pengalaman menarik yang dirasakan oleh user atau yang merasakan masalah tersebut apa sih? Itu adalah sisi fase empathize. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran sebenarnya masalah yang dihadapi apa, hal-hal menarik yang dihadapi itu apa, itu kita bisa coba define. Sebenarnya dari segala masalah tersebut kita define masalah utama yang ingin kita selesaikan dalam proyek ini itu apa. Kita coba define. Setelah kita define dengan jelas masalahnya apa, kita coba ide-idenya. Ide-ide apa aja nih yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah tersebut, yang kira-kira bisa memecahkan masalah tersebut. Setelah kita ideate, kita buat prototipe-nya, kita buat modelnya gitu kan, ya kita buat proof of concept-nya. Setelah kita buat prototipe-nya, ya kita tes, kita evaluasi modelnya. Dan makanya kenapa saya bilang ini mirip banget dengan workflow AI, karena ya kalau teman-teman bisa nyocokin gitu ya, tarik garis ke workflow yang tadi saya jelaskan, empathize ini adalah bagian planning, empathize dan define itu adalah bagian planning. Dan ideate juga bahkan bagian planning juga. Prototype itu ke bagian research, dan testing itu ya termasuk research juga. Namun setelah itu ya kita tentu perlu melakukan deployment, A/B testing dan sebagainya lagi. Jadi memang design thinking ini sangat penting banget konsepnya supaya kita itu bisa menjalankan project data science itu agar lebih lancar. Setelah design thinking tentunya project management. Itu kayak bagaimana sih kita bisa menjalankan project data science end-to-end secara efektif. Karena kan nanti misalkan kerja gitu ya, saya sebagai research engineer sekarang itu sebenarnya nggak hanya handle satu project dalam satu waktu. Jadi saya tuh menghandle beberapa project sekaligus di dalam satu waktu yang bersamaan, dan juga mungkin satu project itu mungkin bukan hanya saya sendiri yang bekerja, tapi saya juga bisa berkolaborasi dengan research engineer lainnya. Jadi makanya dalam kita menghandle suatu project itu sangat penting banget bagaimana sih kita menghandle project A, project B, project C, supaya seluruhnya itu berjalan dengan efektif dan tidak saling tumpang tindih dan nggak bingung sendiri gitu nanti saat kerjanya. Ini untuk detailnya ya teman-teman bisa baca materi khususnya terkait project management di internet, banyak banget saya rasa terkait materinya. Lalu terakhir terkait soft skill-nya, tentunya seperti leadership, communication, teamwork dan sebagainya. Nah ini yang ingin saya tekankan itu communication. Jadi communication ini dalam artian bagaimana sih kita mengkomunikasikan hasil yang sudah kita kerjakan gitu ya, yang sudah kita capek-capek kerjain berbulan-bulan, supaya hasilnya itu bisa terdeliver dengan baik ke stakeholder kita. Supaya stakeholder kita itu tuh paham sebenarnya sebagus apa proyek kita, sebenarnya proyek ini bisa menyelesaikan masalahnya loh. Karena kalau kita udah buat proyek sebagus mungkin, tapi kita nggak bisa communicate dengan baik, sangat sayang banget gitu kan. Kayak mereka malah nggak ngeh gitu, oh ternyata proyek ini bagus loh, ternyata ini bisa menyelesaikan masalahnya loh, dan sebagainya. Gitu. Ini beberapa yang menurut saya important skills untuk dikuasai supaya bisa masuk ke dalam dunia data science dan juga AI gitu ya, dan bisa ekspor lah di dalam field ini. Jadi sepertinya itu sekian dari saya gitu ya. Jadi ini untuk recapnya, tadi kita sudah membahas 5 hal. Pertama dari introduction to AI team-nya, use case AI di Bukalapak, lalu tadi sedikit deep dive ke kategori prediction, ada journey of AI product, dan terakhir beyond technical skills. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Terima kasih Louis, lengkap banget sih itu dari awal sampai akhir ya, sampai tentang gimana kalau saya mau kerja di seorang data scientist, ilmu apa yang harus dikuasai gitu ya. Nah itu benarnya tentang matematika nih, soalnya banyak yang teman-teman itu yang tadi kata Louis kan, saya langsung aja pakai library yang ada yang matematika. Nah, selama bekerja di Bukalapak itu memang kepakainya banyak banget gitu ya. Betul sih Bu, kepake banyak sih. Package-nya gitu kan ya maksudnya. Package-nya itu kepake banyak open source package-nya, tapi ilmu matematika pun terpakai karena kita itu yang nggak bisa langsung mentah-mentah pakai package yang udah ada aja. Karena kan banyak customization yang perlu dilakukan gitu untuk use case tertentunya. Dan customization tersebut tentunya perlu nggak jarang kita membangun algoritma sendiri akhirnya supaya bisa menghandle masalah tersebut.
Nah, itulah makanya mengapa saya katakan skill matematika itu sangat penting tuh. Kayak kita bisa paham, kita itu harus melakukan apa, dan kita bisa translate ke code-nya, dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Gitu. Dan hal lainnya saat membaca paper sih. Kayak baca paper Bu Ayu gitu kan. Bird itu kan perlu juga tuh sedikit-sedikit terkait matematikanya. Gitu. Yang quantization itu gimana? Itu juga bikin sendiri ya? Quantization ya Bu? Quantization itu sebenarnya udah ada package-nya sih kebetulan. Jadi ya. Jadi nggak bikin sendiri ya? Ya, itu udah ada package. Oke. Kira tadi base bikin sendiri, tapi menarik kalau bikin sendiri bisa jadi paper lagi. Iya. Kalau di Bukalapak sendiri ada kesempatan nggak sih buat bikin paper gitu di Stanford misalnya? Ya. Ada sih Bu sebenarnya. Untuk buat artikel itu mungkin lebih besar kesempatannya, kayak lebih mudah juga kan kalau kita publish artikel. Untuk publish paper juga sebenarnya ada kesempatannya kalau memang dikiranya ada suatu novel idea baru yang ingin lalu bisa dipublish paper, itu ada kesempatannya. Cuma memang sampai sekarang belum ada yang publish aja sih gitu. Tapi sebenarnya ada kesempatannya. Karena mungkin juga sudah penuh ya waktunya ya buat mengerjakan. Tadi kan ada yang sampingan, ada yang major juga ya. Iya, betul. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Gusti Bagus. Jin bertanya, apakah ada alasan khusus Bukalapak membuat model machine learning in-house? Dan apakah ada model off-the-shelf yang dipakai seperti Azure Cognitive Service? Mungkin mirip dengan Puja tadi pertanyaannya. Silakan. Oh iya, ya, ini pertanyaan mirip ya tadi ya. Ya, thank you pertanyaannya. Mungkin alasan utamanya dari segi datanya kali ya. Kalau kita bangun model sendiri kan ya itu bisa spesifik ke data yang kita punya di Bukalapak gitu kan. Karena data yang di luar itu kan belum tentu bisa menjawab pertanyaan masalah yang ada di Bukalapak gitu. Jadi mungkin itu alasan utamanya. Tapi again ya ada beberapa kondisi juga di mana kita bisa memakai model yang sudah ada di luar gitu sih. Oke, moga-moga bisa menjawab ya. Tadi aku penasaran sama yang DHC sebenarnya. Itu DHC kalau dari segi paper aslinya, sejenis level hierarki itu bisa nggak, kalau tadi kan udah di-define ya dari awal, kita punya 3 gitu kan. Tapi itu bisa nggak sih sampai memang secara input pun kita nggak tahu sebenarnya berhentinya di level berapa gitu. Kayak bikin pohon konstituen misalnya, kita nggak tahu sampai berapa level kedalamannya. Oh, berarti kayak maksimal kedalamannya gitu Bu ya? Itu Oke. Itu kebetulan di paper pun belum menjelaskan dan kami pun belum melakukan eksperimen itu sih. Karena kebutuhannya pun kami kebetulan sampai level 3 aja. Jadi nggak tahu ya, mungkin seharusnya benar sih ada batas ya Bu ya, karena kan nggak bisa terus-terusan juga, itu kan nanti ada, saya hipotesis sih mungkin ada informasi yang hilang gitu, meskipun kita melakukan state representation tersebut. Tapi belum tahu juga sih, belum dilakukan eksperimen itu. Oke, saya kalau bisa itu kan bisa buat mungkin ada kategori yang memang kita nggak tahu sampai level berapa gitu loh, sampai akhirnya ya kayak apa ya, kayak language model atau sentence generator itu kan berhenti ketika ketemu titik gitu kan. Iya, betul. Oke. Mungkin buat paper Bu terkait itu sendiri. Iya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Saya boleh nanya lagi, Bu? Boleh. Penasaran tadi yang di bagian evaluasi model, kan ada penggunaan kualitatif dan kuantitatif evaluation ya. Nah, pernah kejadian nggak Mas kalau ada kejadian di mana kualitatif dan kuantitatif dan kualitatifnya itu bertolak belakang? Dan kalau ketika itu kejadian, actionnya gimana? Oh, oke. Ya, pertanyaan bagus. Thank you pertanyaannya, Mas Hari. Ya, sebenarnya sempat ada, tapi nggak bertolak belakang banget sih. Tapi mungkin kayak dari segi kuantitatif itu nggak terlalu bagus dari segi angka. Tapi dari segi kuantitatifnya sudah lumayan oke nih. Jadi ini ada project lain gitu ya. Jadi kami itu, saya juga lagi ngerjain project itu multimodal, gabungan computer vision dan NLP, itu terkait nge-generate embedding gitu. Nah, dari kita nge-generate embedding itu, terus kita coba melakukan product scoring dari sana,
dari segi kuantitatif, angkanya memang masih lumayan rendah dari segi akurasinya. Nah, tapi saat kita ngecek kualitatif, udah lumayan oke nih secara kualitatifnya. Kayak yang dihasilkan tuh embeddingnya itu bisa lumayan similar loh dengan hal-hal yang menurut kami itu serupa. Nah, langkah yang dilakukan apa? Langkahnya sebenarnya yang dilakukan kalau di kasus tadi itu ya kami berusaha menaikkan kuantitatifnya lebih lanjut. Tapi at least dengan kualitatif itu kami sudah sadar, oh sepertinya model ini lumayan bisa reliable loh. Model ini sepertinya sudah ke jalan yang benar loh. Tapi tinggal sekarang gimana ningkatin lagi aja secara kuantitatifnya. Itu mungkin salah satu contohnya ya Mas. Oke. Tapi berarti secara overall tuh kualitatif dan kuantitatif itu biasanya beriringan ya dari hasil akhirnya ya Mas. Iya, biasanya beriringan sih. Jadi kualitatif itu lebih ke bikin biar lebih yakin aja gitu. Ya. Oke Mas, terima kasih. Oke. Mungkin Bu Ayu ada pendapat juga Bu terkait kualitatif. Ya, aku juga setuju. Kalau misalnya memang kejauhan ya, secara kualitatif. Kalau misalnya memang ya masih dekat-dekat, mau nggak mau sih memang kita harus masuk ke dalam hasil dari data kita ya. Pernah banget tuh pas awal-awal pakai deep learning gitu, kan masih pakai SVM dan kawan-kawan ya, pakai S3 saya pun masih pakai SVM gitu. Terus kan mulai kemudian pakai deep learning segala macam. Terus kita punya satu name entity tagger yang udah fiturnya banyak banget, sampai ada gazetteer, ada keywords, semuanya banyak gitu fiturnya. Udah selengkap mungkin gitu ya, udah the best lah di antara semua shallow machine learning. Terus kita bandingin sama yang cuman BLSTM dengan hanya GenSim yang multiplet gitu. Nah, kalau misalnya dari segi, kalau misalnya ngeliat angkanya doang, ya udah kalah memang si LSTM itu kalah. Tapi pas kita ngelihat langsung ke datanya, ternyata secara STEM itu ngegejleknya itu cuma satu kata gitu. Yang saya harusnya dia beginning-nya di kata pertama gitu ya, beginning of people gitu. Terus ngejelek sedikit gitu ke kata kedua gitu. Atau kata yang sebelumnya minus satu. Jadi cuma sedikit. Jadi secara irisan sih masih tetap lebih banyak si yang pakai BLSTM ini dibandingkan dengan yang SVM. Itu benar-benar dalamnya. Sebenarnya kita waktu itu ya ampun dengan sederhana gini doang. BLSTM jauh lebih bagus. Udah kita putar haluan semua. Iya, betul-betul. Ya karena in the end sebenarnya kuantitatif metrik pun itu kan sesuatu yang dibangun oleh manusia gitu Bu ya. Dan itu mungkin ada kekurangannya juga. Mungkin ada beberapa aspek yang nggak terkandung dari kuantitatif metrik yang kita perhatikan tersebut gitu ya. Makanya penting lakukan kualitatif. Ya. Betul. Oke. Terima kasih ya Mas Ari. Tadi diskusinya juga banyak ya. Ada lagi yang mau bertanya nih dari yang lainnya? Dari Yuda nih. Apakah bisa disebutkan AM produk di dunia industri yang dikembangkan fully from scratch? Maksudnya di Bukalapak gitu ya? Maksudnya membuat algoritma sendiri ada enggak gitu? Oke. Oh, ada. Ini kebetulan saya sekalian sharing. Jadi ini buat Anjumis. Anomaly detection. Jadi ini kebetulan kami juga udah publish artikelnya. Itu algoritmanya mungkin bukan AI yang sampai dalam-dalam banget ya. Tapi itu kami bangun sendiri modelnya. Bentar ya. Ya, jadi mungkin sambil saya menunggu internet yang lagi lemot ini. Ini kami itu membuat namanya algoritma untuk time series anomaly detection, di mana kami itu berusaha mendetek apakah di waktu-waktu ke depan, kalau lagi ada anomali, ya model itu bisa berusaha mendetek itu anomali gitu, dan itu akan memberikan alert ke tim terkaitnya. Nah, jadi di sini saat membuat model ini hampir, yang sebenarnya nggak fully ya, hampir 90% itu algoritmanya dibangun dari scratch. Karena kebanyakan kami itu menggunakan statistical based method dan juga beberapa rule based itu digabung juga dengan beberapa machine learning methods-nya. Nah ini internetnya saya lagi lemot, loadingnya pun lama banget, tapi nanti saya akan share begitu udah selesai loading. Gitu. Oke, link artikelnya ya. Oke, Mas Tris masih bisa dengar ya? Jadi, halo?
Belum? Putus-putus ya Bu tadi saya. Oh, oke. Ya, sama sih, internetnya bermasalah sih. Oh, oke. Ya, ini belum bisa terlihatkan ya kalau di layar. Atau mungkin boleh dikirim linknya ke chat? Boleh Bu, Yang tapi medium. lagi lemot banget, belum ke load nih. Saya lagi Oh, oke. Iya, nanti Oke. saya share linknya. Jadi ada ya jawabannya ya untuk Iya. yang contohnya time series ini ya. Jadi Iya. pertanyaan dari Yuda. Oke, masih ada pertanyaan dari audiens nih? Aku mau tanya dikit ini, kalau Liz sendiri belajar tentang ini ya, mendalami data science, selain dari kampus ya, dari matematika ITB, itu belajar sendirinya sejak kapan tuh? Oh, oke. Sejak tingkat 2 akhir atau 3 awal gitu Bu. Dan kebanyakan itu ya belajarnya dari lomba, dari intern, terus dari ngambil online course juga. Jadi ya belajar dikit-dikit semuanya gitu. Jadi ambil online course juga ya. Intern tuh sejak kapan tuh? Intern saya sejak tingkat 2. Tapi itu belum ke data science, itu masih marketing technologist gitu, marketing analis. Oh, oke. Jadi tingkat 2 liburan itu ya, semester pendek udah mulai intern. Iya. Tingkat 3 juga. Itu internnya pas waktu semester yang pendek itu yang libur atau pas lagi kelas biasa? Pas lagi libur Bu. Oh, oke. Jadi Itu kan 3 bulanan ya ITB itu pas ambil intern. Oke. Dan kemudian lulus langsung masuk ke Bukalapak ya? Iya. Oke, mantap. Jadi memang pasti dari kampus juga kita akan dapat pengetahuan yang lumayan banyak gitu ya. Tapi mau tidak mau tetap akan ada porsi yang harus belajar sendiri ya kalau mau mendalami. Betul Bu. Betul. Ya, saya kagum sih sama di sini dengan usia muda udah knowledge di bidang data science-nya udah lumayan dalam gitu ya. Banyak banget tadi yang dikerjain juga. Masih belum. Ya, kalau belajar sih harus terus ya. Iya, harus ya. Kita harus terus kayak keep hungry ya. Oke, ini ada linknya, silakan dilihat. Time series anomaly detection, simple yet powerful approach. Waktu ini dipakai buat apa nih time series-nya? Macam-macam ya? Dipakai untuk anomaly detection ini. Sekarang kita monitor matriks-matriks yang penting gitu ya terkait finansial di Bukalapak. Kita monitor terus kita pasang model ini untuk mendetek apakah terjadi sesuatu anomali. Apakah misalkan orang tiba-tiba masukin kredit banyak banget atau misalkan tiba-tiba Bukalapak nggak sengaja keluarin kredit banyak banget gitu. Jadi ini semacam prevention untuk loss gitu lah, untuk financial loss-nya. Ya, saya baru di-scan aja sedikit. Silakan, ini menarik ya kalau kalian mau mendalami. Oke. Masih ada pertanyaan kah yang lain? Sudah banyak ya, sudah banyak banget ilmu yang kita dapat dari Louis Owen pagi ini, sudah siang sebenarnya. Terima kasih sekali lagi nih, makasih banget buat semua sharingnya. Semoga kedepannya lebih maju lagi ya, baik untuk Bukalapak maupun Louis Owen juga gitu. Lebih lagi, lebih sukses lagi, berkahlah buat semuanya. Oke, buat yang lainnya juga. Oke, terima kasih buat diskusinya. Tadi banyak sekali yang bertanya ya. Mas Hari juga tadi banyak bertanya, Puja juga ada yang nanya, terus dari Yuda dan seterusnya. Terima kasih buat pertanyaannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kalau begitu saya tutup ya siang ini diskusi kita. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.